Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia-Nya dan iradahnya kita masih bisa diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Lalu tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya Gata Nuryawan, mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Hukum kelas B, akan menjelaskan tentang sumber hukum positif, dan dimana video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester di semester 2 ini. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Jadi sumber hukum positif ini akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sumber hukum positif di Indonesia. Yang pertama ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari Tab MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan juga tata peraturan perundangan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau supremasi law, harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat yang membuat perlengkapan negara, karena Pancasila sebagai kaidah dasar atau ground norm, yang dimana itu tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Landasan formilnya ini adalah Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu Pasal 37 UUD 1945. Lalu ada ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat ketetapan MPR ataupun TAP MPR. Ini adalah untuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau base-checking. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945, tapi di atas undang-undang. Selanjutnya yaitu adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Baik, saya akan menjelaskan tentang undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang atau disingkat dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang ini memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi politik dan hukum, lalu untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk undang-undang. Adapun landasan formil undang-undang ini itu adalah Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945. Ini untuk rancangan undang-undang yang datang dari Presiden atau pemerintah. Lalu landasan yang selanjutnya ada Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada Pasal 21 UUD 1945. Ini untuk rancangan undang-undang yang datang dari DPR. Lalu untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah undang-undangan sama dengan materi muatan undang-undang. Lalu Perpu ini ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR, lalu adanya persidangan agar dilakukannya pengajuan RUU. Landasan konstitusional Perpu ini adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada PP Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah ini disingkat menjadi PP. Itu adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan muatan PP ini adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwasanya peraturan pemerintah ini sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarki.
Karena ini tidak boleh adanya tumpang tindih atau bertolak belakang. Dan peraturan pemerintah ini ditandatangani oleh Presiden. Landasan formilnya yaitu adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada selanjutnya keputusan Presiden yang disingkat menjadi Kepres. Adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Landasan formil Kepres ini adalah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya ada peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi ada seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan juga ya banyak sih yang lainnya ya. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya. Jadi sebelumnya ada tuh UU, PP, Kepres. Nah, dibuatlah peraturan ini oleh perangkat eksekutif atau menteri dalam bentuk instruksi menteri dan pengaturan dan peraturan menteri. Landasan formil ini adalah Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Perubahannya atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 karena adanya perubahan-perubahan dan dipaparkan seperti ini. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Lalu selanjutnya ada peraturan pemerintah. Selanjutnya ada peraturan presiden. Selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi. Lalu selanjutnya ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perundang-undangan yang tadi dipaparkan termasuk peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah, keempat Mahkamah Agung, kelima Mahkamah Konstitusi, keenam Badan Pemeriksa Keuangan, ketujuh Komisi Yudisial, ke-8 Bank Indonesia, 9 Menteri, ke-10 badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Lalu selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat, daerah, DPRD, provinsi maupun kabupaten ya atau kota. Lalu yang terakhir ada gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan setingkatnya. Oke, sekian untuk penjelasan dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke teori Stephen Bow ataupun teorinya Hans Kelsen. Teori ini adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah yang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Dan menurut Hans Kelsen, hukum yang paling dasar itu atau bisa disebut grand norm, bentuknya itu abstrak atau tidak konkret. Contohnya norma hukum paling dasar, contohnya itu adalah Pancasila. Contohnya itu Pancasila. Dan teori Hans Kelsen ini seperti ini, bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan system of norms yang berbentuk seperti tangga-tangga piramida. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah atau norma, dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut UUD. Di UUD terdapat kaidah yang disebut peraturan. Di bawah peraturan ada kaidah terletak pada kaidah yang di atasnya. Jadi menurut Hans Kelsen, istilah norm diartikan sebagai imperative force, yaitu suatu peraturan hukum yang harus dituntut dan yang dilindungi oleh saksi. Lalu ada general norma, ini disebut abstract normen,
yang dibentuk oleh badan legislatif dan individual norms yang dibentuk oleh badan-badan legislatif. Lalu selanjutnya ada general norms, kaidah yang berlaku umum seperti kaidah dasar, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan. Lalu ada individual norms, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku khusus mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya. Ini tuh contohnya ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan hakim seperti vonis pidana gitu. Servant teori merupakan pola umum hukum positif suatu negara. Karena itu para ahli Anglo-Saxon maupun Eropa kontinen menganggap sebagai suatu penemuan yang jenius. Saya akan menjelaskan bagaimana bila hukum positif Indonesia diproyeksikan jadi Servant teori. Pancasila dengan kelima aslinya tercantum dalam Undang-Undang 45 dan di dalam TAP MPRS nomor 11 berkedudukan pada puncak piramid sebagai kaidah dasar. Nanti ada ya visualisasinya. Lalu di tangga kedua terdapat Undang-Undang 1945. Misalnya kita ambil pasal 33 ayat 3 yang mengatur tentang bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lalu di bawah Undang-Undang Dasar ada kaidah undang-undang. Misalnya kita masukkan UU PA nomor 5 tahun 1960 pasal 19 ayat 1 yang mengatur tentang pendaftaran tanah untuk penjamin kepastian hukum. Jadi di bawahnya ada sebagai pelaksanaan UU PA nomor 5 1960. Oke. Lalu di bawahnya ada PP nomor 10 tahun 1961 pasal 13 ayat 3 dan 4 pelaksanaan pendaftaran tanah. Lalu paling bawah yang mendasar itu ada ketetapannya penerbitan sertifikat tanah. Alhamdulillah hanya itu saja yang saya bisa paparkan mengenai sumber hukum positif ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.